Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Lama Islam itu indah, apa kabar semuanya yang ada di rumah? Nah insya Allah hari ini kita akan belajar nih bersama dengan guru-guru kita. Ada Bunda Tuti, ada Ustadz Maulana dan juga ada Habib Uthman. Temanya bagus banget, tapi sebelum kita masuk ke tema, kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Pengajian, Ustaznya bawa senjata gitu, kayaknya kita semua ngantuk gak sih Bu? Iya gak sih? Iya Bu, saya aja ini udah mulai ngantuk. Hah? Ngantuk? Ngantuk? Kalau gimana Bu, saya nggak ngerti ngantuk kalau Ustadznya? Kalau bawa senjata gitu ngantuk gak sih? Mau dibangunin? Iya dong. Ustadz Maulana, subhanallah. Ibu jangan ngantuk ya. Ibu dari mana? Dari Brebes. Brebes, telurnya mana? Kan di Brebes kan terkenal sama telurnya kan? Ya enggak? cuman kalau bawa telur ke sini Repot, takut pecah di jalan. Terima kasih ya Ibu. Kasih tepuk tangan dulu dong buat warga yang ada di Brebes nih. Ustadz, tanggapannya dari video tadi gimana Ustadz? Baik, mohon izin kepada semuanya, izin Habib dan Bunda Tuti, Masya Allah, Tabarakallah. Satu hal buat kita boleh saja berjaga diri dari kejahatan yang menghampiri kita. Itu wajar untuk menjaga diri. Tapi ingat, la darara wala dirara. Jangan membahayakan diri dan jangan juga membahayakan orang lain. Kita bawa senjata pasti juga membahayakan. Membahayakan apa? Orang di sekitarnya. Tiba-tiba ada tanpa kita sadari, itu bahaya. Mohon maaf, apalagi kita kan negara hukum. Ada ketentuan yang berlaku kalau menggunakan senjata. Kalaupun dengan tujuan untuk apa? Kayak ini. Ini tongkat kan? Ya, dari untuk apa? Habib Utsman ya? Dari Habib Utsman sih. Jadi pegang-pegang untuk apa? Untuk menopang, untuk menyadarkan diri, mengingatkan akan kematian. Karena umur saya kan sudah 50 Ibu. Subhanallah. Umur 40 sudah harus pakai tongkat. Kembali lagi ke dalam tanah. Dan ada lagi nih buat kita semua. Ingat, dalam berdakwah itu dahulukan akhlak. Dahulukan akhlak, bukan menakut-nakuti. Jadi tujuannya adalah untuk, kalau tadi tayangan tadi kita tetap berbaik sangka. Jazakallah khair, Ustadz Maulana kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Nah pada pagi hari ini nih kita akan belajar sesuatu yang setiap hari menjadi kewajiban sebagai seorang muslim. Kewajiban seorang muslim itu apa Bu? Sholat 5 waktu. Nah sholat 5 waktu itu sejatinya adalah bagaimana cara kita bisa berkomunikasi, merasa dilihat sama Allah, merasa dekat sama Allah. Tapi masalahnya kadang-kadang kalau kita sholat, pikirannya kemana-mana. Sebenarnya ketika kita sholat, kalau kita tahu waktu-waktu terbaik, insya Allah apa yang kita harapkan itu bisa segera terkabul Bu. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah waktu-waktu terbaik untuk setiap sholat. Masya Allah. Nah sebelum belajar nih, yuk kita saksikan tayangan yang berikut ini. Indah sekali pemandangannya ya melihat anak-anak generasi kita, generasi di bawah kita itu menjaga sunnah-sunnah. Insya Allah sunnahnya aja dijaga apalagi yang wajibnya. Nah Beb katanya waktu terbaik sholat duha itu adalah di waktu terakhir. Itu ketika terakhir sholat duha itu katanya waktu yang paling baik, paling mulia tuh maksudnya gimana sih Beb? Mohon tausiahnya. Ya akhir afwan Ustadz Maulana, Bunda, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang alhamdulillah penonton di rumah dan penonton di studio insyaallah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awabin hina termadul fisal wa rawahu Tirmizi. Bahwasanya dari Zaid bin Arqam, semoga Allah berikan keridhaan kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awabin, salat awabin adalah salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Itu yang dikatakan salatul awabin. Salatul awabin hina, makna di sini adalah awabin ini salat waktu duha. Waktu duha, hina termadul fisal, waktunya yang paling mustajab ketika anak unta merasakan kepanasan. Kira-kira jam 10, minal afdoli salat duha jam 10, 10.30. Sampai waktu jam 11 itu waktu yang paling afdol.
siapa orang yang sholat duha, berharap, bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka niscaya Allah mudahkan urusannya, Allah banyakkan rezekinya, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, laksanakanlah duha walaupun 4 rakaat. Wah, kok bukan 2, tapi 4 rakaat. Karena 4 min afdoli duha. 4 rakaat itu seabdol-abdolnya sholat duha. Ayo kerjakan. Ketika kalian istirahat, kalian berangkat waktu kerja kalian, ayo duha. Yang biasa berangkat kerja gak bisa takut sibuk, jam 7, setengah 8 gak jadi masalah. Yang penting awalnya sholat duha itu pada waktu jam matahari sepeninggalan, kira-kira jam 7.15 atau jam 7.10 itu udah masuk waktu duha. Itu gak apa-apa, mau berangkat kantor itu duha. Kalau misalkan gak keburu, berangkatnya dari jam 6 pagi atau bahkan ada jam setengah 6 pagi, maka bismillah dia sholat duha, izin sama atasannya. Mau ke kamar mandi bisa, masa duha gak bisa? Ya kan, mau kamar mandi bisa, tapi duha gak bisa. Izin mau kamar mandi, sempetin duha 2 rakaat. Ataupun 4 rakaat lebih afdol dan lebih bagus. Bismillah, jangan pernah ketinggalan sholat duha. Karena sholat duha adalah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberkahan kebaikan didapatkan oleh manusia yang terbiasa sholat duha. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebenarnya waktu afdolnya itu ketika anak unta merasa kepanasan ya Bib ya. Tapi kalau memang kita bisa melakukan di jam 7 lewat atau jam 8, ini WIB ya waktu di Indonesia nih ya. Ya monggo aja gak apa-apa, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Sekarang mau belajar bersama dengan Bunda Tuti. Apa kabar Bunda Tuti? Alhamdulillah Kak Caca. Lama gak ketemu ya. Iya udah lama banget gak ketemu. Kangen. Bunda, kalau berbicara tentang sholat dan kesalahan-kesalahan manusia. Saya nih, aduh banyak banget salahnya. Pengennya rasanya tobat terus setiap hari. Nah boleh gak sih sholat sunnah tobat setiap hari? Dan kalau pengen melakukan sholat sunnah tobat itu, bagusnya afdolnya tuh waktu yang terbaik tuh kapan sih Bunda? Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Baik, terima kasih Kak Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Habib Usman, Ustadz Maulana dan guru-guru semua di rumah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kalau kita berbicara tentang sholat taubat, subhanallah tadi yang Kak Caca sampaikan itu luar biasa. Bunda mau tanya, kita semua di sini pada punya dosa enggak? Banyak. Sedikit apa banyak dosanya? Banyak. Banyakan penceramah apa banyakan yang pendengar dosanya? Pendengar. Ceramah biasanya ya, nunjuk orang 1, 4-nya untuk kita yang berbicara. Tapi bagus, kalau kita merasa berbuat dosa, berbuat salah, maka saat kita mengingat bahwa itu kesalahan yang memang berakibat tidak baik. Aduh jangan-jangan Allah ini murka kepada kita. Jangan-jangan yang kita lakukan ini memang Allah tidak menyenangi. Maka kita sadar, saya mau cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Apa yang kita lakukan? Sholat taubat. Dosa kecil, dosa besar kan kita tidak tahu kapan kita melakukan perbuatan yang salah. Karena kita al-insan makhluk khotawan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf dan dosa. Setiap hari kita pasti melakukan dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa, yang bertaubat kepada Allah. Maka dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u, dan bersegeralah ila maghfiratin, mencari ampunan Allah. Bagaimana cara mencari ampunan Allah? Dengan sholat taubat. Kapan waktu tepatnya untuk sholat taubat? Tidak ada waktu. Tapi afdolnya saat sedang hening. Bagaimana saat sedang hening? Saat kita bangun malam, sepertiga malam. Di saat orang sedang terlelap tidur, kita kan biasa sholat tahajud. Setelah sholat sunnah wudhu, kita sholat sunnah taubat 2 rakaat, baru sholat tahajud, baru sholat hajat, baru witir. Nah urutannya seperti itu. Tapi kalau kita ketika bersalah, berdosa, nih setelah sholat zuhur, ya Allah aku ini tadi pagi sampai zuhur melakukan kesalahan, sholat taubat habis zuhur, boleh tidak? Boleh, karena nggak ada batasan waktu gitu Kak Caca. Jadi selama 24 jam itu boleh. Boleh. Tapi kalau nanyanya afdol ya malam-malam waktu hening. Benar.
tiap hari boleh? Boleh, Masya tapi Allah. tidak diwajibkan tiap hari. Tapi Kan tidak diwajibkan. Sholat sunat taubat. Masya Allah, tabarakallah. Jazakillah khairan Sama-sama. katsiran. Bunda Tuti luar biasa. Jamaah. Ini ada pertanyaan nih, pertanyaan yang sangat menggelitik saya sekali. Boleh pinjem mic gak? Ini pertanyaannya itu pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Nah, boleh bantu saya buat bacain pertanyaannya. Ibu Warni boleh nih yang di belakang deh nih. Ini katanya- Assalamualaikum, mau tanya dong saya. Anak saya ini kalau disuruh sholat susah banget Ustadz. Ada aja alasannya buat nggak mau sholat. Kadang suka bohong sama orang tua. Boleh nggak Ustadz kalau saya keras ke anak karena nggak mau sholat. Tapi bukannya jamaah sekarang makin dikerasin makin nggak nurut Ustadz. Zaman sekarang kali Ibu bukan jamaah Ibu. Masya Allah, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Ibu Warni. Grogi katanya. Aduh. Ustadz Maulana, gimana Ustadz? Boleh-boleh aja sih, tapi kan salah itu adalah kewajiban. Memanjakan anak itu jangan sampai melalaikan tanggung jawab. Kewajiban. Anak kasihan tidur, gak usah bangunin, masih tidur. Ibu mau kalau ada kebakaran ibu gak bangunin anak. Gak mau, naudzubillah Pasti bangunin kan? Banyak orang tua terlena, kasihan dia baru tidur. Tidak, bangunin. Bangunin. Pokoknya habis ini kita masih akan lanjut belajar tentang waktu-waktu terbaik sholat kapan ya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah.